kabar terkait pernikahannya nanti selesai penugasan. Wah, itu saya belum bisa ngomong apa-apa. Doain aja yang terbaik ya. Bismillah. Ditempatkan di Intan Jaya, di Sugapa, daerah Sugapa. Kami menggantikan dari Yonif 330 yang dari Divisi 1 Kostrad. Nah, kebetulan daerah Pamtas Mobile ini hanya 4 satuan Kostrad yang ada di sana. Jadi memang hanya Kostrad yang dimasukkan ke situ. Tentara kan harus punya prosedur kan. Ya itu, ya tergantung mereka lah. Ya kayaknya belum ya. Kenapa? Waktunya aja belum ditentuin. Kayaknya belum. Iya, umpamanya hari apanya kayak saya belum dikasih tahu. Yang jelas tukar cincin kan itu kan ini ya. Tapi di tahun ini Om? Ya bisa saja mau tahun ini, mau tahun besok. Saya bilang, ya itu kesepakatan mereka lah itu. Dia berangkat dengan semangat. Amin, amin, doain aja. Ya doain aja yang terbaik pastinya. Senang banget, alhamdulillah bersyukur. Doain yang terbaik buat anak saya. Terima kasih banyak. Karena kan sebelumnya kan saya nggak pernah terbayangkan untuk bisa seperti itu kan. Gitu. Jadi kayak ngerasa kayak mimpi nih gitu. Ternyata Allah nih jawab doa-doa saya selama ini gitu. Jadi alhamdulillah. Untuk adik Dana menikah itu adalah ibadah terlama seumur hidup. Jadi apapun pilihannya, semoga itu yang terbaik dan kami akan mendukung apapun keputusan Dana. Satu kesukaannya Papa Moana. Katanya Ica sih di sini di Jakarta ada yang enggak. Kalau yang Moana suka yang mana ya? Sebenarnya aku lirik, aku suka banget tadi sama yang ini. Itu nggak sih? Papanya Mona belum punya nih. Papa Moana pilihin buat papa yang mana? Bagus nggak buat papa Moana? Terakhir kan dia lontar kan aku dapat 2 kata Ajir. Kecil. Iya, kecilan maksudnya. Jadi dia 43 deh. Dia punya sih warna abu, dia punya. Dia nggak suka warna gondrong. Tadi udah bagus banget, udah kece. Ini nggak oke sih. Tuh, kece banget. Mendingan yang high atau yang low ya? Mending low. Iya udah yang low aja. Naik semua. Bu Ica, ganti sorry yang ini aja jadinya yang pendek, yang low. Next question aku nggak tahu ya. Ya kan langsung saya tidak tahu. Yang saya tahu tentang anak saya. Ada oknum yang ingin viral gitu, makanya bawa-bawa Rian ke acara itu. Saya yang nggak tahu, saya baru dengar dari Mas. Saya nggak tahu kabarnya. Gimana? Saya tidak akan membalas atau membuka aib istri saya, karena dia sampai kapanpun, alhamdulillah kami bersama atau enggak, dia tetap ibunya dari anak saya. Dia di rumah ada yang jaga, ada susternya, ada mbaknya, ada orang-orang di rumah, jadi mau ditinggal juga udah anteng aja, udah enak gitu. Papanya Moana, Rian juga lagi di Solo, dia lagi ikut pengajian gitu sama Ustadz, nanti dia juga mau kemana lagi untuk FTV lagi, jadi memang kita berdua lagi sama-sama berusaha dan struggling banget buat Moana. Yang bikin kuat senyumnya, dia ceria sekali, alhamdulillah. Moana ceria banget, pemirsa, Masya Allah. Ketika kayak lagi capek, misalnya pulang syuting malam atau pulang kerja udah kecapean, terus lihat Moana senyum itu udah yang wah tiba-tiba baterainya full gitu ya. Kalau mukanya mirip laki, kalau kelakuannya mirip ibunya. Di luar persidangan sudah ada mediasi di luar persidangan kan? Kalau itu sudah pernah terjadi, bahkan dengan pihak keluarga sudah. Terakhir kita tanya ya masih tetap ke pengadilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, Masya Allah tabarakallah. Terima kasih banyak atas doa baik kalian semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim, aku membaik di sini. Dan juga aku mau jelasin tentang apa yang aku alamin ke kalian semua biar kalian gak penasaran. Aku memang sudah 5 tahun didiagnosa ada yang namanya autoimun. Buat teman-teman yang nggak tahu autoimun itu apa, autoimun itu sebenarnya ada salah dengan imun kita, yang harusnya imun itu menjaga kesehatan atau imunitas tubuh kita dari serangan luar, bakteri, virus ataupun penyakit. Tapi karena ada kesalahpahaman di dalam tubuh kita tentang imun kita, sehingga dia justru membalik menyerang diri kita sendiri. Itu yang disebut yang namanya autoimun. Dan emang biasanya kebanyakan yang diserang itu perempuan. Nah, aku memang udah kurang lebih 5 tahun didiagnosa ada autoimun. Tapi alhamdulillah so far itu baik-baik aja.
Nah, trigger dari apa yang aku alamin ini adalah beberapa waktu lalu, kurang lebih semingguan, aku itu minum painkiller dan ternyata reaksi tubuh aku itu malah berbalik gitu, menyerang diri aku sendiri dan akhirnya kulit aku pertama itu cuman kayak ada benjolan kecil di bibir, isinya air dan juga di jidat, kecil banget gitu. Tapi aku pikir itu cuman alergi biasa aja, jadi ya penanganannya agak lamban. Nah, sampai akhirnya dia itu pecah karena kesenggol sama anak aku. Dan juga kalau kena air juga dia akhirnya juga lembek dan akhirnya kulitnya pecah. Nah, itu yang menyebabkan akhirnya perih dan makanya makin luas kayak yang di jidat aku ini. Sampai akhirnya aku tuh bingung banget karena rasanya nggak nyaman. Kayak kebakar terutama di area lidah, bibir dan juga jidat. Aku udah coba beberapa ikhtiar, tapi aku ngerasa kayak belum merasain perbaikan gitu. Makanya akhirnya aku putusin untuk cari opini yang lain untuk penyembuhannya. Aku dikasih obat, dikasih krim juga, dan alhamdulillah membaik banget. Ternyata juga untuk yang di mulut cuma dengan kumur-kumur air garam aja itu udah getting better banget. Terutama juga mungkin obat yang diminum itu ya yang ngebuat aku ngerasa hilang perihnya dan semuanya. Nah, kenapa aku beraniin sharing ke kalian semua? Karena aku gak mau kalian ngalamin apa yang aku alamin. Dan aku kepingin kalian juga cepet reaksinya, responnya, biar gak terlalu parah. Ternyata siapa yang kena Stephen Johnson Syndrome ini itu bisa memburuk. Alhamdulillah aku cuma di muka aja. Banyak saudara-saudara kita yang akhirnya ke seluruh tubuh dan bagian tubuh lainnya karena penanganannya sangat lambat. Obatnya juga dimasukin ke tubuhnya sangat lambat dan itu memperburuk. Nah, aku mau sharing karena biar kalian semua jangan sampai di kondisi yang terburuk. Makanya aku beraniin sharing ke kalian semua biar bermanfaat. Nah, Stephen Johnson sendiri kan itu kan karena reaksi alergi ya, yang pada kulit itu ya, hingga timbul kulit itu ya timbul agak ruam-ruam, jadi timbul melepuh yang disebabkan oleh mungkin ada alergi oleh pemakaian obat-obatan ataupun oleh infeksi. Pada kasus Katika Putri ini sendiri kan yang kita curiga dari penelitian dari kan penggunaan obat-obatan painkiller ya. Painkiller itu yang itu menyebabkan keluhan dia sekarang Stephen Johnson-nya itu. Kemungkinan penyebab Stephen Johnson itu ya kategorinya klasifikasinya kita anggap 3 aja yang secara garis besar ya. Yang pertama ya mungkin karena akibat pemakaian obat yang menimbulkan reaksi alergi ya, seperti obat-obat antibiotik ya mungkinnya, ini painkiller juga. Terus bisa obat-obat misalnya kayak anti asam urat. Itu yang pertama. Yang kedua itu mungkin pada kasus-kasus infeksi virus. Tapi itu lebih banyak kasusnya kepada anak-anak ya, infeksi virus ya. Seperti pada kasus misalnya pneumonia, hepatitis A, bisa juga pada kasus kayak herpes zoster bisa juga ya. Terus yang ketiga itu mungkin kadang kasus-kasus infeksi bakteri. Tapi itu agak jarang terjadi ya. 3 itu penyebab secara garis besarnya. Kalau kan keluhannya kan ada timbul pecah-pecah tuh di bagian mukanya, terus di rongga mulutnya, sehingga kan dia ada sulit menelan lah ya. Terus pemberitaan kemarin juga bahwa kan menurut si beliau ini kan mereka karena kan penggunaan obat painkiller, jadi kan dia sehingga menyebabkan Stephen Johnson dan autoimun ya menurut pemberitaan kemarin. Jadi dari omongan dia sendiri dari penyakit, jadi yang kita bisa simpulkan dari keluhannya berarti kan yang penyakit sekarang diderita oleh Katika Putri bahwa itu kan termasuk sindrom Stephen Johnson autoimun yang disebabkan oleh painkiller ya. Jadi ya saya menerangkannya jadi berdasarkan posisi yang kita lihat di foto-foto yang dipublikasi ya. Secara medis itu sebenarnya kan secara teoritis kan sebenarnya kita dokter kan kita harus prosedurnya kan kita harus ketemu langsung dengan pasiennya. Anamnesa pasien maksudnya ya dengan tanya jawab pasien dari hari pertama keluhannya seperti apa. Keluhan hari pertamanya, maksudnya anamnesa penyakitnya, perjalanan penyakitnya, apakah dia ada demam, apakah dia ada batuk, mungkin adakah dia ini sakit menelan, sakit tenggorokannya. Setelah hari berikutnya mungkin kan ada baru muncul dia ruam-ruam yang keluhan di kulitnya yang merah-merah. Baru dari situ kan mungkin dia agak ada pecah ya, yang melepuh itu baru jadi kondisinya yang dipublikasi seperti sekarang. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi.
Ditekan ya tombol lonceng merahnya.